Kardus, lakban printing itu nggak mati ya. Kita nanti punya studionya tuh bisa 5 studio. Iya, kayak lapangan Satu. bola ya. Pinterprint juga kayak gitu. Pinterprint juga terus belajar. Gitu. Ngopi, ngobrol pintar. Ngopi, ngobrol pintar. Wah, Mas Jamal lagi. Mal, ini kedatangan siapa, Mal? Tuan bos kita. Siapa ya? Jamal. Salah. Siapa? Puan. Gitu. Siapa sih? Nyonya. Nyonya, salah lu mah. Siapa Mal namanya, Mal? Madam nggak? Boleh. Bu Devira dan juga Ibu Nedi. Ya. Si Jamal. Mal, mau nanya apa, Mal? Lu diundang. Ya apa aja lah bebas. Apa aja. Penting nilainya bagus-bagus. Apaan sih nih? Oh, Jamal. Malu beli lontong sana mah. Gorengan mah. Karena ada duitnya. Oke nih, tumben mungkin ini pertanyaan serius nih Ibu Yu ini. Jangan serius-serius banget dong. Mumpung ada yang punyanya Mal nih, ya kan. Ya. Ya Bu, mumpung apa namanya kan Pinterprint mau ulang tahun ya, yang kedua ya. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu nih, kenapa namanya Pinterprint ya. Itu gimana itu? Itu juga cari-cari kan, cari nama Iya. tuh susah Mal. Oh penontonnya bukan Oh, Jamal doang. Iya waktu itu banyak ya, 3 tahun yang lalu tuh kita cari-cari nama, ada beberapa yang udah pakai juga sama orang ya kan, terus kita cari referensi juga, ya udah yang belum ada di mana-mana ya Pinterprint gitu. Tapi nggak ada apa namanya filosofinya, berarti nyari-nyari aja ya. Nah setelah kita ini emang agak lucu sih, kita cari dulu baru nanti Oh, jauh penasaran. berarti terakhirnya baru ada filosofinya gitu. Jadi kita cari yang ada dulu apa, ya udah kan ya namanya Pinterprint. Terus ya kita tahu lah, pinter kan? Oh, iya, Pinter ya. Smart ya mungkin. Smart juga kan? Ya, Ya semuanya lah ya. Nah berarti karena diterjun di dunia percetakan jadi namanya print ya, ada Ya, print-printnya. ada brand-brandnya. Sebenarnya gini sih, kenapa kita pakai brand? Tadi kan cuma ada PT Cahaya Korindo sama CV Buka Toko Indonesia kan. Iya. Nah itu tuh kayak perusahaan banget lah. Tapi kan kalau zaman sekarang gitu kan kayak digital, dunia digital, bla bla bla. Terus gue juga ngelihat branding tuh perlu. Jadi kita bikin nama ya Pinterprint. Jadi orang-orang tuh nggak orang-orang jadi gampang gitu loh kenal kita. Oh, Pinterprint. Jadi gampang dengernya ya. Iya betul. Brandingnya Biar juga lebih gitu. gampang diingat juga. Karena kalau misalkan kayak PT Cahaya Korindo Sejahtera atau Panjang PT ya? CKS gitu kan susah kan? Iya. Atau Buka Toko Indonesia gitu, Iya, itu kan iya. juga agak panjang. Jadi ya kita harus cetusin, harus ya bisa beda juga daripada yang lain untuk cepat dikenal karena kan baru juga. Ya Iya. udah kita namain aja. Jadi Pinterprint Pinterprint. Co. Oh. Gitu Mal, ngerti nggak? Lanjut. Nah Lanjut ini, ya, Mal. Bu, kenapa apa namanya diterjun ke dunia percetakan? Kan biasanya kan bisnis lain mungkin kan kuliner ataupun apa. Nah ini kenapa apa namanya lebih ke dunia percetakan kayak lakban ya? Terus Custom box. iya kardus. Ngerti nggak custom box Mal? Oh. Iya kayak gitu-gitu Bu, kenapa Bu? Jadi kalau kenapa kita packaging, karena emang dari awal kan si PT Cahaya Korindo Sejahtera itu kan bergerak di styrofoam dulu tuh, styrofoam box, styrofoam router lah, terus molding gitu. Terus kita lihat-lihat setelah 2 tahun ada research juga kan, ternyata packaging itu untuk khususnya kardus, lakban printing itu nggak mati ya, maksudnya kayak selalu dipakai juga sama branding-branding produk-produk perusahaan lain ya, kayak misalkan beli baju aja atau karkol ini kan juga butuh Tempat packaging ya, wadah, ya packaging. tempat gitu. Jadi kenapa kardus? Mungkin ya bukan semua sih, banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang packaging. Tapi kenapa kita yakin dan tetap terus maju ya karena kita yakin kalau kita itu ada pembedanya gitu. Kenapa? Apa sih bedanya Pinterprint sama yang lain? Itu ya, satu itu kita
berdiri di tahun 2020 ya kan, di mana semua itu serba digital, jadi kita kuatin tuh digitalnya gitu, dari Instagramnya lah, Sosmed berarti ya. sosmednya, websitenya tuh. Jadi pendekatan kepada milenialnya itu dapat lah. Jadi kayak misalkan orang buka Google gitu, pasti cari Misalnya Pinterprint ya, Pinterprint box atau apa, packaging iya. custom box ya pasti ketemu tuh sama Pinterprint. Terutama gambarnya yang menarik gitu ya. Iya, sama promosi-promosinya yang unik juga kan, gitu sih. Berarti banyak orang menyalahgunakan ya, lakban main buang, kardus main buang ya. Nah, Padahal Jamal itu terutama. Iya, jadi kalau kagak tahu mah itu duit ya malah. Iya. Kalau itu mah colong aja ya. Tahu gitu duitnya ya. Dijual lagi bisa. Iya. Tapi sedikit flashback sih sebenarnya. Awalnya itu kita nggak fokus di custom box sama lakban. Awalnya itu malah berdirinya Pinterprint, kita tuh punya planning untuk jualan flexible packaging. Mungkin kalian tahu kalau misalnya kalian sering ke Indomaret atau Alfa gitu, itu kan banyak packaging ya, semua makanan itu kan ada packagingnya. Nah tadinya itu kita tuh arahnya ke situ gitu, tapi plastik ya, atau Tahu lah. kayak ini Oreo Ya. atau Iya, Yupi itu kan Yupi, plastik. Ciki, Namanya itu kan flexible packaging. Jual. Ya iya bener, Indomie. Jadi tadinya tuh arahnya ke situ. Jadi kenapa bisa ke akhirnya itemnya itu ada kardus, ada lakban dan lain-lain, karena kita mengikuti demand. Dan ternyata strongnya kita tuh di situ gitu. Jadi berlambatnya tahun, akhirnya kita memfokuskan untuk ke situ. Untuk yang pertama adalah kita jualan custom box, apapun ya, bisa ada bahannya corrugated box, ada ivory, duplex gitu. Setelah itu yang kedua Bisa adalah printing. lakban printing. Gitu. Terus ada bahan bestseller promosi berarti juga. ya itu ya. Oh Dua iya. itu sebenarnya. Iya dong. Itu. Best. Wah. Nah, kalau misalnya kayak bikin piala bisa nggak sih, Bu? Piala apa? Ya, Piala- Pak, pakai akrilik tuh. Saya pernah Akrilik. tuh dulu apa namanya? Magang SMK. Terus. Saya bikin piala tuh yang diselipin tuh sebenarnya kertasnya. Gitu doang. Oh Tahu kan iya iya kertas? bisa kan, Nah, kita itu. bahan promosi. Oh, iya. Sebenarnya bisa sih, Oh, tapi bisa ya demand-nya mungkin kurang ke Oh, situ. kurang ya. Tapi kalau misalkan ada permintaan pasti kita bisa provide sih, bisa. Oh. Nah, kalau misalnya yang baru-baru ini yang kita luncurin itu apa, Bu? Kan kalau ini udah paham ya. Apa namanya? Packaging kardus terus juga lakban. Nah, kalau misalnya kayak baju dan jaket bisa juga. Bisa, itu emang baru juga sih. Kita emang di 2023 ini memang lagi cari pasar baru juga, ya kan? Karena kan di corrugated kita udah oke, di offset printing kita juga udah banyak permintaan, terus di lakban printing apalagi kebanyakan juga datang juga tuh dari luar kota, bla bla bla, minta ke kita. Terus kita juga lagi coba bahan promosi, tapi lebih ke seragam. Gitu. Jadi lo mau bikin kemeja kek, terus jaket di sablon atau di bordir, atau kalian teman-teman yang lain kaos juga. LDKS tuh ya. Ya bisa gitu kan. Ya kita ya intinya seragam kita lagi gencarin sih gitu. Karena semua company ternyata ya ada permintaan itu juga kan. Misalnya di pabrik pun pakai kemeja kan gitu. Pasti sih namanya kan ini udah dicap kayak percetakan ya, mau nggak mau pasti kan kayak orang mungkin bisa bikin ini nggak, contoh kayak stiker mungkin ya nextnya bikin nggak, Bu? Kita Kayak udah, stiker. Udah. Iya. Udah. Stiker itu. yang belum apa, yang belum, Bu? Jamal printing. Udah ya. Oh berarti cuman emang lebih mengerucut ke ini ya. Ya, Cuman baru orang-orang ya, belum seragam sih. belum tahu aja cuman ya. Iya, Cuman baru. ya semuanya kita bisa ya apapun ya. Lagi masih bisa dicetak ya. Iya benar. Area nggak salah. Ya. Intinya packaging sama bahan promosi kita bisa. Oh, tuh. Dengerin tuh, bisa. 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 Mau banyak dikit bisa ya? Bisa. Kalau bisa sih mendingan banyak ya. Oh, banyak ya. Banyak aja, banyak. Ada capek gitu. Oh, gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mungkin nih buat Ibu Nelly nih. Gimana pertama kali bangun marketing dengan background yang belum pernah menjadi sales marketing? Dulunya gimana? Oke, sebenarnya panjang ya. Oh. Panjang. Jadi sebenarnya gue sama David itu emang temenan kan. Udah lama banget dari SMA kali ya, gitu. Pertama kali kenal. Jadi temennya dia temen gue juga.
Jadi once ketika saat itu sebetulnya gue tuh backgroundnya bukan digital marketing, sorry, GM. trade marketing. Trade marketing. Jadi sebenarnya gue nggak terjun langsung ke sales atau penjualan, tapi gue memang berada di divisinya itu gitu. Divisi marketing. Trade marketing. Trade marketing. Ya, beda ya. Iya. Oh beda, ya. Jadi Tahun lalu masalah. iya, di trade marketing udah lumayan lama lah sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya gue selalu menghindari pekerjaan sebagai sales sih, to be honest gitu. Karena gue ngerasa kayaknya pusing nih gitu, terlalu banyak tekanan dari sana sini gitu. Tapi waktu itu mungkin Devira sebenarnya sudah punya rencana untuk bikin Pinterprint, karena kan sebelum Pinterprint juga udah ada ya kayak PT CKS dan lain-lain gitu. Nah, suatu hari kita sering sharing gitu. Dia ngajakin gue ketemu, terus kita sharing di situ. Gue ingat banget dulu dia tuh bawa notebook kecil, dan ketika kita ngobrol dia tuh nulis gitu, kayak dia minta pendapat gue, apalagi ya Nel, gue mau bikin ini, apalagi yang perlu gue siapin kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu dan gue pun pas ditanya sama dia sebagai teman, gue cuman sharing aja, bukan gue kayaknya gue akan di hire Devira atau gue akan masuk Pinterprint nih, nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali gitu. Ya gue memanfaatkan dia for free, gratis. Iya, gue nggak ini juga loh, nggak nyangka kalau bisa dimanfaatin. Nggak sadar, kayak direp-rep ya. Udah kayak gitu akhirnya kita sharing. Berjalannya waktu lah ya gitu, lama-kelamaan terus akhirnya suatu hari kayak dia ngajakin, lu mau nggak gabung aja sama gue kayak gitu. Ya udah, karena waktu itu udah off dari kerjaan yang lama, akhirnya ya udahlah bergabung, kenapa enggak gitu, cari kegiatan kan dan lain-lain gitu. Akhirnya ya udah bergabung. Awalnya tuh bener-bener kita nggak tahu konsepnya mau jualan apa, mau market share-nya siapa belum gitu. tahu juga. Iya, bener-bener kosong banget. Jadi setiap hari itu kita meeting, terus kita ada papan. Jadi hari ini misalnya Devira mau ngapain, ada Idam waktu itu, Idam masih in charge, Idam mau ngapain gitu. Itu bener-bener kita discuss bareng-bareng gitu, dan mulai dari nol banget sih. Jadi 3 bulan pertama itu gue belum punya customer yang tetap. Akhirnya mulai untuk cari market, cari informasi juga. Setelah itu barulah dapat customer kayak gitu. Singkatnya kayak gitu, singkat nggak sih? Panjang. Singkat. 3 menit. Singkatnya kayak gitulah pokoknya. Awalnya belum tahu. Tapi maksudnya alhamdulillah ya, maksudnya pasti kan namanya perusahaan baru nyari customer susah ya. Susah. Nah, itu gimana itu ceritanya? Maksudnya Susah, bisa gitu. Pasti kan dia udah di tempat mana gitu atau mana, pasti persaingan harga juga, itu gimana itu? Ini manis-manisan marketing aja sih. Ya itu juga salah Gimana satunya. caranya approach pendekatan kepada customer baru, Iya. ya kan? Kan yang kadang-kadang kan belum males tahu. kayak misalnya orang nyebar brosur aja kadang-kadang ya kan. Iya benar. Udah pakai kartu kredit kayak ya udah pakai padahal ya. Caranya sih sebenarnya yang pertama harus yakin dulu, apalagi kita sales ya. Iya. Jualan itu kita Yakin harus dan harus meyakinkan. ya. Tapi pertama harus yakin dulu Yakin dari diri kepada kita diri dulu. sendiri. Ya, baru ketika kita sudah ngelihat, ketika kita sudah menumbuhkan di diri kita kalau kita yakin, pede sama apa yang kita jual, otomatis keluar pun orang akan ngelihatnya juga, oh iya, akan percaya gitu. Beda halnya kalau misalnya sama sales yang ngerasa minder, nggak yakin sama perusahaannya, malu dan lain-lain, pasti itu akan kelihatan juga. Feedbacknya pasti akan nggak baik juga. Gitu Berarti sih. emang harus punya mental yang kuat juga Oh ya. iya, itu harus. Harus paling depan itu strateginya. Ya Mal. Iya. Enggak aja. Oh gitu. Nah ini itu mungkin Bu Devira ini. Ini apa namanya? Kan biasanya kalau startup lebih mencapai pertumbuhan perusahaan ya. Kalau Pinterprint tuh mencapai apa ke depannya gitu. Sebenarnya enaknya sih dua-duanya emang ya. Dua-duanya. Pertumbuhan grow kita dikenal sama masyarakat, sama ya profit juga sih. Tapi pada dasarnya adalah Pinterprint itu konvensional dalam hal kita ya lebih ke profitable ya gitu. Jadi alhamdulillahnya dari awal ya itu profit, nggak ada kalau minus ya nggak ada minusnya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita jalan, khususnya Pinterprint ya 2 tahun mau ulang tahun nih ya kan, tanggal 22 Rabu ini ya lebih pengen sih lebih baik lagi, lebih dijangkau teman-teman atau customer yang lain
tahu Pinterprint itu sampai mungkin bisa sampai Papua lah, sampai apa Bisa, gitu kan, kemarin sampai se-Indonesia lah. Malaysia malah. Sampai Malaysia gitu. Malaysia. Apaan? Jepang. Oh, Jepang. Bingung deh ngomongnya gimana ya. Jepang gue Jepang. gitu lah. Ya pengennya sih kedua gitu sih, grow-nya juga ya sama profitnya juga gitu. Jadi berkesinambungan dua-duanya. Seimbang Lebih jalan ya. Sehat lah jadi perusahaannya gitu. Nah. Kan banyak juga startup yang buang-buang Buang duit, misalnya bakar di duit ya. awal 3 Iya. tahun 5 tahun selesai. Layoff Iya. banyak sekarang lagi Kasian banyak juga. banget yang layoff. Kayak karyawan-karyawan yang lay off lah tiba-tiba gitu. Mau lu mal tiba-tiba mal. Iya, jadi ya demi kesejahteraan perusahaan sama pasti kesejahteraan teman-teman juga sih. Karena di 2023 ini ya khususnya gue sebagai CEO atau direktur, pasti gue pengen Pinterprint juga jadi tempat kantor atau perusahaan yang bikin karyawan-karyawannya itu bangga buat kerja di sini. Dan apalagi misalkan ada internship kan, ada Ya. yang namanya Claudia ya. Ada ya. Ya, Claudia juga bangga juga. Jamal sama juga kita. bangga. Iya. Dan bangga, dan ini kayak oh ini tempat yang bagus buat berkembang gitu, khususnya kayak milenial lah atau Gen Z ya sekarang ya, Gen Z yang memang lagi mau yang tahu yang baru gede tuh Gen Z ya, yang baru mulai kerja lah, bla 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 ya. Ini mungkin sebagai suatu perusahaan yang baru juga, dan pengennya sih long last ya sampai nanti. Nah, pokoknya ya Dan panjang terus lah, ya. panjang sampai panjang lah, nggak ada titiknya malah. Langsung. Nah, Bu, kalau misalnya kan ya perusahaan ya namanya kita nggak tahu juga ya kan. Wah, kalau misalnya ada investor gimana, Bu? Misalnya ada orang kita nggak tahu. Iya. Ada orang itu gimana, Bu? Coba iya. Nelly gue minum dulu. Gimana? Sebenarnya kita welcome aja ya. Cuman kan sebelum kita ke tahap itu ada beberapa tahap atau step yang harus kita benahin dulu nih di dalamnya. Biasanya seperti itu soalnya. Itu pasti kita benahin dulu manajemennya yang pertama, terus misalnya karyawannya, job desk-nya udah sesuai apa enggak, terus apa aja nih yang bolong di dalam divisi-divisinya, sudah lengkap atau belum gitu. Soalnya menurut gue itu perlu persiapan yang sangat matang, karena di situ pasti ada tanggung jawab yang besar yang harus kita kasih ke investor gitu. Karena kan ya, kita juga maunya investor juga happy gitu, long last sama kita. Jadi menurut gue itu perlu sebenarnya kita welcome banget, tapi memang saat ini kita sedang ada di tahap dimana yang sedang ngebenerin dulu nih internalnya seperti apa, dikembangin dulu internalnya, baru kita go internasional gitu. Jadi ketika kita udah di atas, kita nggak asal-asalan gitu. Jadi kita udah ada persiapannya. Oh, Kayak gitu. berarti sembari belajar juga ya, walaupun itu menyelam sambil minum kopi. Kopi. Oh gitu. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa rencana naik ke depan untuk Pinterprint nih? Mungkin yang ulang tahun dah nih kan. Ulang tahun lah. Coba ada Tepuk kue tangan mana? dulu atuh. Tepuk tangan. Wih, banyak banget. Apa tadi ulang? Sama ya. Rencana ke depannya. Ya kan, apa Rencana namanya? ke depannya. Ya, gimana nih Pinterprint udah sejauh ya 2 tahun kan lumayan. Ya, Berkembang. semoga sih nanti makin banyak customernya yang percaya sama kita. Wah, amin. Ya kan? Terus semuanya diuntungkan, tidak dirugikan. Wah, Gitu amin. kan. Yang penting sih kedepannya Pinterprint pasti akan lebih baik lagi, lebih luas lagi mungkin kantornya ya Iya. kan. Kita nanti punya studionya tuh bisa 5 studio. Iya, mungkin. kayak lapangan Satu, bola ya. Iya, 1 studio buat podcast, 1 buat green Oh screen. iya. Lumayan Iya ya. lagi panjang ya pokoknya Panjang, buat iya. digital marketing. Oh. Yoi. Oh ya marketingnya juga ya tolong. Yo, itu titik terdepan ya. Oh iya, itu harus ngomongnya. banyak juga. Coba tolong kalau segi marketingnya gimana? Saya mau sejahterakan digital marketing. Sebenarnya pasti kita pengen lebih besar lagi sih. Impian kita semua yang ada di sini, terutama Devira, pastinya akan membuat Pinterprint go internasional kali ya Mal ya. Iya. Ya ketemu Ipin dulu Malaysia. Iya.
Jadi insya Allah sih mudah-mudahan jadi packaging nomor 1 di Indonesia gitu. Amin Mal. Biar bisa naik haji Mal. Terus ya mudah-mudahan juga kita punya divisi lainnya yang lebih banyak lagi, yang lebih komplit lagi supaya bisa saling melengkapi gitu. Ya, Pengennya sih sebetulnya intinya adalah pengen lebih maju lagi, lebih besar lagi gitu. Terus tim-tim yang ada pun juga lebih banyak, lebih bertalenta lagi sih, itu penting juga ya. Karena siapa kita kalau kita juga nggak punya tim gitu kan, kita pasti nggak akan bisa sendiri. Gitu sih. terutama kayak misalkan buat karyawan-karyawan di sini jangan ini juga jangan stuck juga, maksudnya dalam hal kayak lu bisa cari tahu kayak misalkan videographer ya lu bisa ngedit tok gitu, tapi ya jangan sampai toknya, tapi lu juga kayak cari-cari gimana sih caranya ya ngasah diri sendiri gitu, atau kayak misalkan sekarang tuh lagi zamannya kayak gimana sih teknik editingnya kayak gimana gitu, atau ada misalkan lighting nih, mungkin belakangnya nanti lightingnya ada warna biru lah, dan itu pakai lampu apa sih gitu, jadi ngulik lah gitu loh, seneng ngulik kalau misalkan untuk pekerja kreatif ya kayak digital marketing gitu. Terus buat marketing juga harus cari tahu juga kayak misalkan sekarang tuh lagi bagusnya tuh jualan di mana sih tuh, jadi kalian tuh terupdate juga, makanya kita di sini juga ada HR yang memfasilitasi teman-teman buat ada training gitu. Jadi nanti kalian cek aja ke Ibu Puji dan Bu Hanifa gimana caranya dapetin training tersebut gitu sih. Ya, sebenarnya di luar dari itu menurut gue belajar itu penting ya. Belajar itu bukan cuma harus formal tapi informal juga, kayak dengan lo cerita, sharing sama teman-teman lo di hal yang positif, itu pun adalah bagian belajar. Dan menurut gue sampai tua, sampai kapanpun manusia itu akan terus belajar setiap harinya. Jadi bukan cuma di kerjaan doang sih gitu kan. Pasti kan kalian juga dinilai sama Devira dan lain-lain juga bukan cuma hal kerjaan aja, pasti ada sisi lainnya gitu. Sama Pinterprint juga kayak gitu, Pinterprint juga terus belajar. Gitu biar dan profesional ya. Iya dong, pasti sama harus profesional ya kan. Iya dong. Iya harus begitu. Iya Bapak Jamal. Karena kan kedepannya benar kata Arya, mungkin kita buka investor ya kan, bisa jadi siapa sih yang nggak mau sama perusahaan yang udah profit gitu. Ini bintangnya Jamal nih. Kita di bawah. nggak salah sih. Iya Bang. Oke, paling gitu aja Bu, ya kan. Nih saya mau terbang ke Amerika. Kirain ada sesi saya tanya ke Arya. Orang nggak masuk Bu, sakit. Siapa namanya? Siapa? Oh Bagas. Iya Bagas. Itu internship juga. Oh, internship. Ya, Jamal juga sebenarnya. Jamal semuanya. Oke. Paling gitu aja di sesi kali ini. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar. Kopi.